Saat ini, Koran Sumsel Update bersama saya Neriza Arfiana akan mengulas beberapa artikel yang sempat ramai di media sosial pada hari ini. Dikutip dari sumex.disway.id, dua rumah warga desa Talang Balai Baru 2, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat ludes terbakar. Kedua rumah yang menjadi korban keganasan si jago merah tersebut adalah milik Mariamah 65 tahun dan Irian 42 tahun. Keduanya merupakan ibu dan anak yang rumah keduanya berdampingan. Menurut Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Edi Rahmat, api pertama kali diketahui berasal dari rumah Mariamah. Edi menambahkan, kondisi rumah yang terbuat dari kayu yang menyebabkan api dengan cepat menyambar dan meludeskan seisi rumah Mariamah. Beruntungnya, petugas pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api sehingga tidak menjalar ke rumah lainnya. Diketahui, kerugian yang ditimbulkan dari kejadian ini diperkirakan mencapai 75 juta rupiah. Sementara itu, korban Mariamah mengungkapkan bahwa dirinya menerima dengan ikhlas musibah yang telah menimpanya ini. Kebakaran min, kebakaran min. Tanjung Raja Ogan Ilir min, Talang Balai min. Berita selanjutnya dilansir dari kompas.com. Hukuman pidana mati kembali menjadi sorotan usai mantan Jenderal Polisi Bintang 2 Ferdy Sambo divonis kemarin pada Senin 13 Februari 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana bersama-sama ajudan dan istrinya. Meski demikian, vonis mati terhadap Ferdy Sambo belum berkekuatan hukum tetap, sebab mantan Kadif Propam Polri itu masih bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selatan dan kasasi hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Artinya, belum ada kepastian Sambo benar-benar dijatuhi hukuman mati. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru akan berlaku pada tahun 2026 membuat terpidana hukuman mati memiliki celah untuk lolos dari eksekusi. Dalam KUHP nasional, ketentuan hukuman mati diatur pasal 100 ayat 1, menyebut terpidana hukuman mati menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Dalam rentan waktu tersebut, terdapat 3 hal yang menjadi pertimbangan apakah terpidana akan dieksekusi, yakni rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan memperbaiki diri. Juru bicara tim sosialisasi KUHP, Albert Aries, menjelaskan bahwa terpidana yang divonis mati dan hukumannya telah berkekuatan hukum tetap sebelum Januari 2026 dan belum dieksekusi, maka ia akan mengikuti ketentuan baru. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 KUHP nasional yang membuat asas lex favoreo. Menurut pasal tersebut, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, maka diberlakukan aturan baru. Bagaimana kelanjutan keterangannya? Berikut kita saksikan video selengkapnya. Diberlakukan KUHP baru itu pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Kemudian hal lain yang penting juga diketahui bahwa pasal penghinaan terhadap. Berita terakhir dikutip dari suaramamagini.com. Pengacara kondang Hotman Paris mencermati pasal 100 KUHP tentang hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pasal ini mencuat setelah terdakwa Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sebagai pengacara, Hotman Paris pun merasa pusing dengan bunyi hukum dalam pasal tersebut, dan ia pun mempertanyakan pihak terkait yang membuat undang-undang tersebut. Setelah membaca pasal itu, Hotman Paris pun menyebutkan, terdakwa bisa bebas dari hukuman mati kalau berkelakuan baik. Dia pun menyebut jika surat kelakuan baik bisa jadi syarat untuk orang tidak dihukum mati, maka akan banyak orang yang berusaha mendapatkannya dari kepala lapas. Bagaimana lanjutan keterangannya? Berikut kita saksikan video selengkapnya.
Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, sama juga seperti remisi perkara korupsi ya. Kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Waduh, kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi, dan hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Pasti bukan praktisi hukum. Sepertinya yang bikin ini banyak profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Salam Muhammad Farid. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Reza Arviana serta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.